Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi di mata pelajaran biologi kelas 12 MIPA semester 1. Materi kali ini adalah tentang reproduksi sel. Yang akan kita pelajari pada materi reproduksi sel yaitu pembelahan amitosis, mitosis, meiosis, dan gametogenesis. Apa yang dimaksud dengan reproduksi sel? Disebut juga pembelahan sel, yaitu suatu proses membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih. Terjadi di mana? Terjadi pada organisme unitoseluler maupun multiseluler. Berdasarkan ada tidaknya tahap pembelahan dibagi menjadi 3, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Yang pertama adalah amitosis, yaitu pembelahan yang melalui tahap yang sangat sederhana, terjadi pada organisme prokariot atau bakteri. Di sini disebut juga pembelahan biner, tidak melalui fase-fase, ya. Yang kedua adalah mitosis. Mitosis adalah pembelahan secara tidak langsung melalui tahap-tahapan. Terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan sel, dan reproduksi aseksual. Siklus sel terdiri atas 2 fase, yaitu fase pertumbuhan atau interfase dan fase pembelahan. Yang pertama adalah interfase, terdiri dari 3 tahap, yaitu fase G1, S, dan G2. Fase G1 disebut gap 1 atau fase tumbuh pertama. Yang kedua adalah fase S atau sintesis. Di sini terjadi sintesa protein dan replikasi gen. G2 adalah tumbuh kedua. Baru setelah itu akan mengalami fase mitosis. Ini adalah fase mitosis. Pertama adalah setelah interfase, maka kita akan mengalami fase profase. Profase itu apa? Profase yang terjadi adalah benang-benang kromatin memendek menebal membentuk kromatid, kemudian kromatid berpasangan membentuk kromosom, membran nukleus itu akan menghilang, kemudian pada sel hewan sentriol mengalami pembelahan menjadi 2 sentriol, kemudian bergerak ke arah kutub yang berlawanan membentuk benang spindle. Jadi pada saatnya akhir metprofase sudah terbentuk kromosom dan benang spindle. Yang kedua adalah tahap metafase. Benang spindle makin jelas dan kromosom makin jelas, kemudian kromosom bergerak ada di bidang ekuator. Pada saat inilah kromosom terlihat jelas dan dapat dihitung. Karena apa? Karena ada di bidang ekuator. Selanjutnya adalah fase anafase. Benang spindle memendek, kemudian kromatid menuju kutub yang berlawanan. Ya, setelah itu mulai terjadi sitokinesis. Fase terakhir adalah fase telofase. Kromatid telah sampai ke kutub-kutubnya masing-masing, kemudian kromatid menipis, memanjang kembali membentuk kromatin. Ini kromatinnya ya. Kemudian kumpulan kromatin membentuk anak inti. Ya. Kemudian terjadilah sitokinesis atau pembelahan sitoplasma sehingga terbentuklah 2 sel anak. Pada tahap mitosis ini, sel anak sama dengan sel induk. Jadi diploid akan menjadi diploid, ya. Kemudian jumlah kromosom anak sama dengan kromosom induk. Sehingga ini berfungsi untuk pertumbuhan dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Sel yang dihasilkan itu adalah 2. Fungsinya apa? Tadi sudah saya sebutkan untuk memperbaiki sel yang rusak dan pertumbuhan. Sekian untuk materi kali ini, ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.